Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan materi yang cukup lengkap tentang bahayanya bid'ah menurut manhaj salaf. Saya akan menjelaskan definisi bid'ah, bagaimana pandangan salaf tentang bid'ah, jenis-jenisnya, dan alasan bid'ah dianggap bahaya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahayanya bid'ah. Teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita akan jelaskan apa itu bid'ah. Secara bahasa, bid'ah berasal dari kata Arab, yaitu bada'ah, yang berarti sesuatu yang baru atau inovasi. Dalam konteks agama Islam, bid'ah sering didefinisikan sebagai setiap bentuk ibadah atau amalan yang baru yang tidak memiliki dasar atau contoh di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya, bid'ah adalah setiap perbuatan yang dimasukkan di dalam agama namun tidak pernah dicontohkan atau diizinkan oleh Rasulullah SAW. Di antara dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan bid'ah ialah beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW secara tegas melarang perbuatan bid'ah, antara lain yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna sehingga tidak memerlukan tambahan amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap amalan baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW akan tertolak dan tidak diterima. Setelah kita mengetahui bagaimana definisi bid'ah dan dalil pelarangan bid'ah dari Al-Quran dan Sunnah, maka bagaimana pandangan manhaj salaf terhadap bid'ah? Manhaj salaf adalah metode memahami Islam sebagaimana pemahaman para salafus soleh, yaitu generasi awal umat Islam, seperti sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalam pandangan salaf, bid'ah adalah sesuatu yang harus dijauhi dan sangat dibenci karena dapat merusak kemurnian agama. Mereka memandang bahwa setiap perbuatan bid'ah akan membawa umat kepada kesesatan dan menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya, amalan bid'ah sangat berbahaya karena yang pertama, dapat menggeser syariat Islam yang asli. Yang kedua, mendorong umat untuk lebih memilih amalan-amalan baru daripada ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, membuat manusia merasa cukup dengan amalannya yang tidak disyariatkan sehingga mengabaikan amalan yang diperintahkan. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan jenis-jenis bid'ah dalam Islam. Bid'ah dibagi menjadi beberapa jenis yang sering dijelaskan oleh ulama manhaj salaf. Yang pertama, bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang benar-benar baru, tidak ada asalnya sama sekali di dalam syariat. Contohnya, seperti peringatan khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, bid'ah idhofiyah, yaitu amalan yang pada dasarnya adalah ibadah yang disyariatkan tetapi ditambahkan dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, seperti menambah-nambah jumlah zikir atau doa tertentu yang tidak disyariatkan dalam bentuknya. Yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, bahwa bahaya bid'ah sangat ditekankan
oleh para ulama karena efek negatifnya terhadap umat Islam. Berikut beberapa bahaya bid'ah menurut pandangan manhaj salaf. Yang pertama, mengurangi kemurnian agama. Dengan adanya bid'ah, agama menjadi tercampur dengan hal-hal yang baru yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kemurnian ajaran Islam menjadi berkurang. Yang kedua, menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah. Seperti dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan tertolak. Hal ini menyebabkan pelaku bid'ah tidak mendapat pahala, bahkan amalannya tertolak. Yang ketiga, menimbulkan kesesatan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Bid'ah dapat membuat seseorang tersesat dari jalan yang benar, sehingga jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, menghilangkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika bid'ah berkembang, sunnah Rasulullah perlahan-lahan akan ditinggalkan. Hal ini sangat berbahaya karena sunnah adalah bagian dari petunjuk agama yang harus diikuti. Yang kelima, membuka pintu-pintu kemaksiatan. Bid'ah dapat menjadi gerbang bagi kemaksiatan yang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang menambah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, ia bisa terbawa untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Bid'ah sering sekali menjadi sumber perpecahan di kalangan umat Islam karena adanya kelompok yang berpegang pada amalan baru tersebut, sementara kelompok lain menolak. Hal ini menciptakan perpecahan dan fitnah di dalam umat. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, para ulama salaf memberikan beberapa sikap penting dalam menghadapi bid'ah. Yang pertama, menjauhi dan tidak mengamalkannya. Para ulama salaf sangat tegas dalam menolak bid'ah dan menghindarinya. Mereka menasihati umat agar tetap berpegang kepada sunnah dan meninggalkan amalan baru yang tidak disyariatkan. Yang kedua, mengajak kembali kepada sunnah. Para ulama salaf juga mengajak umat Islam untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan bid'ah. Mereka menekankan pentingnya memahami agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan bid'ah. Yang ketiga, mengingatkan bahaya bid'ah. Sebagian besar ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan lainnya selalu mengingatkan bahaya bid'ah dan dampaknya terhadap kemurnian agama Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, menurut manhaj salaf, bid'ah adalah perbuatan yang harus dijauhi karena mengandung bahaya besar bagi agama dan umat Islam. Bid'ah dapat merusak kemurnian Islam, menimbulkan kesesatan, dan mengakibatkan perpecahan di kalangan umat Islam. Untuk itu, sangat penting bagi umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, serta menjauhi perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menghindari bid'ah adalah salah satu cara menjaga kemurnian ajaran Islam, menjaga keutuhan umat, dan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.